kesepahaman kami bersama bahwa yang kita bicarakan itu, yang saya dan Pak Ivan PPATK sampaikan dan Bu Sri Mulyani juga mengomentari, menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang, laporan tindak pidana pencucian uang, ya, memang jumlahnya besar karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini. Satu, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah berhasil menambah penerimaan negara dari sektor pajak sekitar 7,08 triliun dan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 1,1 triliun. Jadi misalnya PPATK lapor nih ada kasus, Anda kok pajaknya cuma tulis 10 miliar padahal seharusnya 15 miliar. Menteri Keuangan selama ini langsung pakai yang PPATK. Oh ini 15 miliar, dihitung lagi bayar kalau benar. Kalau tidak benar ya tidak bayar. Nah, dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, dua Direktorat Jenderal ini sudah mencapai 8,2 triliun tadi. Pajak 7,08 triliun, kepabeanan 1,1 triliun. Nah, kesepakatan berikutnya. Apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, maka LH tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Ya, jadi nanti Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti. Korupsinya sudah oke, sudah selesai. Tapi sudah ada yang masuk penjara, uangnya sudah dirampas, sudah itu. Tapi ini tindak pidana pencucian uangnya ini akan ditindaklanjuti, yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik, PPNS penyidik di bidang pajak dan kepabeanan. Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya, penyidik lainnya yaitu polisi atau jaksa atau KPK. Itu kesepakatannya. Saudara, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirim oleh PPATK kepada aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan tindak pidana pencucian uang. Jadi beginilah, memberantas korupsi itu lebih gampang kalau mau. Korupsi ini ukurannya jelas, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, melawan hukum, itu udah korupsi. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu udah korupsi. Tapi pencucian uang lebih bahaya. Kalau saya korupsi, nerima suap 1 miliar, di penjara selesai, itu gampang buktinya. Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya? Itu mencurigakan, dilacak oleh Kementerian, oleh PPATK. Bagaimana dengan sebuah perusahaan atas namanya itu tidak beroperasi, misalnya warung makan tidak beroperasi, tapi omsetnya 100 miliar. Padahal nggak ada yang beli, nggak ada yang jaga juga, hanya ada nama mak warung. Nah itu yang disebut diduga ya. Saya katakan sejak awal diduga pencucian uang, dan ini bukan korupsi, tapi pencucian uang dalam dugaan. Nah, saudara, kita membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dalam rangka itu mencari yang lebih besar dari korupsi, karena itu sebenarnya itu lebih besar kalau diburu, bisa lebih besar dari hasil pidana korupsi pokoknya, gitu loh. Nah, ini bagian dari yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas undang-undang. Saya ketua komite
Bu Sri Mulyani anggota, Menteri Pak Erlangga Hartarto perekonomian juga wakil, dan seterusnya. Semuanya berkewajiban melaksanakan ini. Jadi saya kira dari sini udah jelas. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.